Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara bikin insert form dengan menggunakan bahasa pemrograman yang web based, yaitu PHP, dan database-nya kita pakai MySQL. Oke, kemarin kita udah belajar cara koneksi PHP ya di video sebelumnya, yaitu kita cara koneksikan PHP ke database MySQL kayak gimana sudah saya contohkan di video sebelumnya. Nah, kali ini tinggal bagaimana sih cara bikin insert sama view-nya untuk dari beberapa tabel yang sudah kita buat dari database. Oke, langsung aja. Kemarin kita udah bikin database ya, namanya coba koneksi ya. Coba koneksi ini, terus nah isi tabelnya adalah kota. Nah, nanti kota ini kita jadikan istilahnya tabel masternya. Jadi kita mau bikin kayak semacam biodata. Di dalam biodata itu ada field untuk kotanya. Oke, jadi teman-teman ini khusus yang di sini sudah saya anggap tahu konsep apa ya istilahnya tabel induk sama tabel anak dari konsep istilahnya konsep database kayak one to one, one to many maupun many to many. Nah, nanti kita akan bikin tabel biodata di mana koneksinya dia terkoneksi ke tabel kota. Caranya gimana? Langsung kita coba saja. Kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin dari sini aja, simple aja tabelnya. Oke, nama tabelnya namanya biodata. Isinya nama, kita kasih ID biodata. Kita kecilkan aja, kasih auto increment ya, integer. Nama biar nggak banyak-banyak, 100 namanya. Terus kemudian kita kasih alamat. Alamat ini bisa teks sama varchar boleh, cuman saya lebih suka ke varchar. Karena apa? Pernah ada pengalaman ketika kita pakai teks, terus sistem kita itu kita migrasi ke model database yang lain atau DBMS yang lain. Contoh sebelumnya saya pakai MySQL ya. Terus ternyata ada suatu hal yang menyebabkan database kita itu harus dimigrasi ke Oracle atau pindah ke Oracle DBMS-nya. Nah, khusus untuk teks, Oracle tidak mengenal tipe data teks. Maka dari itu nanti yang teks itu nggak akan muncul ketika kita migrasi otomatis. Jadi saya sarankan mending pakai varchar aja. Cuman untuk lengthnya jadi lebih diperpanjang gitu. Oke, alamat. Terus nah, perlu kita pikirkan yaitu ID kota supaya nanti istilahnya dia terkoneksi langsung ke ID kotanya. Oke, kita save. Nah, kita udah punya dua tabel ya, tabel kota sama biodata. Terus kita tinggal koneksikan ke dari tabel biodata ke tabel kota. Cara koneksinya tinggal kita tambahkan istilahnya apa? Kita jadikan sebagai foreign key. ID kota di tabel biodata kita jadikan sebagai foreign key. Kita coba cara hubungannya. Constraint name-nya terserah di menu relation view ya. Jadi masuk ke structure tabel. Di tabel structure kanannya ada relation view, diklik aja. Constraint name-nya kita kasih nama biodata aja. Contoh saja sih, terserah mau modelnya apa, kolomnya apa, kolom ID kota ya. Oke, database-nya apa? Tabelnya tabel kota, kolomnya ID kota. Oke, gini. Oke, di sini ada dua macam model
integrity constraint, ada cascade, set null, no action, restrict. Jadi on delete sama on update nya pilih yang mana. Kalau kita pilih restrict itu gini, jadi kalau seumpamanya kita mau inputkan kota di mana ID kotanya itu enggak ada, di mana ID kota atau ID kotanya itu enggak ada di tabel kota, maka dia akan ditolak langsung. Itu istilahnya restrict. Kalau cascade ya, kalau ada perubahan di tabel, istilahnya di tabel induk ataupun tabel anak, nanti di tabel induk juga ikut berubah kayak gitu. Nah, itu untuk restrict sama cascade. Kalau no action dia sifatnya lebih ke arah ignore. Jadi kalaupun ada perubahan baik delete maupun update di tabel induknya juga nggak akan berubah apa-apa. Jadi seperti macam ignore. Cuman defaultnya biasanya lebih ke arah restrict. Nah, ini saya sarankan supaya nanti kalau ada perubahan itu di tabel masternya tidak istilahnya tidak terjadi semacam kebingungan gitu, perubahan yang menyebabkan data masternya menjadi rancu. Jadi kita pilih restrict aja. Kalau cascade nanti di tabel anak berubah, tabel induk juga berubah kayak gitu. Oke, ini sudah kita set, kemudian kita save di sini. Jadi nama constraint-nya biokota, on delete, on update, restrict, kolomnya ID kota, kita koneksikan ke tabel ID kota di dalam tabel kota. Save. Oke, relation view-nya udah. Kita coba tabel structure. Nah, di sini kalau sudah ada semacam foreign key, jadi kayak gini nanti. Kinimnya biokota nanti keluar di sini. Oke, terus kalau pengen lihat relation view, more designer, nah kayak gini. Ignore aja. Nah, kayak gini. Ini semacam kalau kita kayak melihat semacam PDM atau physical data modeling yang sudah belajar terkait dengan basis data. Oke, terus kita coba koneksinya gimana. Koneksinya kemarin sudah kita buka kayak gini. Terus menampilkannya saya komen dulu aja. Kan hasilnya seperti ini ya, con.php. Kita komen aja biar nggak jadi rancu. Biar nanti ketika kita panggil file con.php di file lain itu hasil cetakan ini nggak muncul. Jadi cuma script connection aja yang kita panggil itu. Oke, gitu sudah ya, koneksi udah kita bikin. Nah, kita bikin file baru di project yang kita bikin tadi. Nama projectnya adalah koneksi.php. Kita coba koneksi.php, kita buka. Koneksi_php, mohon maaf. Kita bikin file baru, tipenya PHP ya, untuk bikin form insertnya. Teks kita kasih index ini aja biar dia langsung dipanggil ketika kita panggil pertama kali. Oke, sudah cukup. Indeks kita buka kosong ya. Kita bikin HTML nya dulu ini. Oke, HTML sudah. Doc type kita kasih form view data. Oke, form view data udah kita bikin. Terus kemudian jangan lupa kita bikin semacam form untuk inputannya. Jadi kita udah bikin form view data, title-nya, kita bikin inputannya, kita kasih tag dulu, kasih header dulu satu ya, namanya form view data ini.
sudah, kita bikin align-nya center aja deh, center gini. Oh maaf, ini kita ganti karena indeks, kita cukup panggil foldernya aja. Nah, form biodata sesuai yang di sini ya, biodata kita isi sesuai strukturnya, nama, alamat, sama ID kota. Oke, di A1 kita bikin label dulu, label, kita kasih nama ya kan, nama, kita kasih input, type-nya teks, name-nya ini nanti yang sesuai dengan post yang kita panggil, kita kasih nama lengkap gini aja. Oke, gini kita coba lihat hasilnya. Nah kayak gini supaya lebih menarik, kita bikin tabel aja, tabel ya, supaya bisa menjadi satu kesatuan. Oke, kita bikin TR atau tabel row supaya lebih rapi ya. Oke, tabel row sudah. Nah di sini TD, gini. Oke, kita coba cek hasilnya kayak gini. Biar lebih menarik lagi, kita kasih titik 2 ya. Gini. Nah kayak gini, nama, kemudian kita kasih alamat karena inputannya panjang, kita kasih berupa teks area. Kita copy aja nama, kita kasih alamat. Oke, alamat ini berupa teks area, oke. Name kita kasih alamat saja, kemudian itu cukup. Kita cek hasilnya. Nah kayak gini, nama, alamat. Oke, kemudian kita panggil kota ya. Kota ini karena dia kita berupa pilihan, karena datanya kebetulan yang tak isi baru sedikit, kita bikin pilihan aja. Oke, pilihan itu kalau dalam HTML kita biasanya pakai select. Kalau di Java kalian lebih mengenal combo box. Jadi kalau di Java kayak gini select ya, select, jangan lupa dikasih name-nya kota ini ya. Oke, terus kita kasih, nah ada istilahnya namanya option itu value dari selectnya atau isiannya. Nah di option ini ada beberapa komponennya value sama yang terlihat di browser apa. Nah value yang ketikan di sini adalah yang terlihat di browser ini ya, pilih kota ini ya kan. Terus ini adalah yang nilai aslinya yang nanti kita lempar ke dalam metode postnya. Kebetulan nanti saya akan pakai post karena lebih aman di sini. Kalau kita pakai get kan nanti value-nya akan kelihatan di URL, jadi kita pakai post aja lebih aman. Nih, pilih kota kayak gini ya. Nah jadinya kayak gini. Oke, supaya value-nya ini dia sama dengan kota yang sudah kita inputkan di tabel kota, kita harus manggil tabel kota nih, kita select di sini. Caranya gimana? Oke, kita kan udah membuat koneksi database di sini, con.php ini. Nah, ini kita panggil aja. Cara manggilnya tinggal kita bikin tag PHP. Kita nggak perlu bikin koneksi lagi karena kita udah bikin koneksi file untuk PHP MySQL di file lain. Jadi kita tinggal panggil aja. Cara manggilnya tinggal kasih include gini. Nah, include nama filenya apa?
count.php. Oke, count.php. Nah, kota tadi kan udah sama kayak, sebenarnya sama kayak query ini. Supaya kita nggak bingung, ini kita hapus saja ya. Sebenarnya sama, kita ketik aja ulang supaya sama-sama hafal ya. Oke, PHP. Nah, di sini kita buat query-nya. Query kota. Nih, sama dengan MySQLi underscore query ya. Query. Oke, kita kasih count. Oh, maaf, bukan count ya. Jadi variabelnya kita panggil. Di sini ada variabel koneksi ya, untuk koneknya kita panggil koneksi ini. Terus query yang kita inputkan apa? Bisa di sini atau bisa kita bikin variabel baru untuk nyimpen query-nya. Tapi biasanya lebih enak kayak gini, select bintang from, ya kan? From, nah kita udah bikin tabel kota di sini. From kota ini, ya. Terus jangan lupa kita panggil dengan fetch array, MySQL fetch array, untuk mengubah hasil query ini ke dalam bentuk array. Nah, kita kasih f ini namanya ya, variabelnya terserah aja, sama dengan MySQLi fetch array ini. Nah, nama query variabel query-nya apa? Query kota. Oke, udah kita bikin gini. Nah, pilih kotanya nggak ikut di perulangan ya, kita taruh sini, nggak usah diikutkan perulangan. Value nya kita kasih 0 aja karena kosong. Oke, kita bikin PHP baru, jadi kita pisah kurungnya. Nah, di antara kurung ini kita kasih option, supaya option itu nantinya bisa kalian gunakan untuk mencetak nama-nama kotanya. Oke, di sini yang terpenting kalian echo untuk f ke nama kota ya, nama kotanya gini, nama kota. Oke, kita cek. Nah, sudah keluar sesuai dengan data yang di sini. Nah, cuman belum selesai teman-teman. Di sini kita harus ngeset value-nya. Karena apa? Yang kita simpan di tabel biodata ini adalah bukan istilahnya nama kotanya, tapi ID kotanya. Terus caranya gimana? Caranya adalah di bagian select ini, di bagian value, di option kan ada value. Value ini kita kasih isinya dengan ID kota. Kita copy aja. Nah, ID kota. Oke. ID kota selesai. Sip, setelah ini selesai, kita cek lagi, mudah-mudahan nggak ada error ya, mudah-mudahan. Oke, sudah nggak ada error, tinggal kita bikin button submit. Nah, button submitnya copy aja dari sini, kita kasih nah ini kosongnya aja, titik duanya nggak usah ya. Terus ini kita kasih semacam button, type-nya submit ya. Terus kemudian name-nya nggak usah. Nah, ini dikasih submitin aja, button type-nya submit. Oke. Nah, oke, selesai ya. Biar menarik kasih break nanti ya. Biar jadi gini, biar menarik nanti bisa dikasih enter, tergantung selera sih. Kasih gini aja biar menarik sih. Mungkin labelnya kosong, kita kasih biar gini.
Nah gini sih, supaya ada space nya. Oke, terus nah kita udah bikin, oh ya jangan lupa kita kan udah bikin form ini, jangan lupa semua form ini harus dikasih tag form supaya nanti ketika di post supaya nanti bisa di post dan disimpan di istilahnya database ya. Metodenya kita kasih post, nanti perbedaan post sama get akan saya ulas di beberapa video lagi ya. Nanti kalau ada waktu kita ulas bareng terkait perbedaan post sama get. Nah form, kemudian metodenya form, metode post ya. Nah form ini kita harus taruh mengcover dari atas sampai bawah yang masuk formnya ini. Oke, metode post actionnya kita bikin di satu form ini aja, actionnya kita kosongin aja, jadi langsung dia akan action di sini juga. Oke, kita cek nggak ada error ya, nggak ada error. Terus kita coba bikin inputannya. Nah ini sama, nanti yang kita bikin yang kita pakai adalah, karena kita masih pakai query jadi nggak jauh-jauh dari MySQL query, gitu aja sih, nggak sulit kok. Nah oke, terus insert itu gimana? Nah insert itu kayak gini. Oh ya mohon maaf, biar mudah buttonnya tak kasih nama aja, name nya tak kasih input ini, input. Jadi kalau input itu diklik maka dia akan langsung masuk ke sini. Kita kasih if ya, if $post gini, if $post gini, nama buttonnya apa, kita kan udah kasih nama button ya, input. Oke, jadi kalau kita klik, apa yang akan terjadi setelah diklik itu masukkan sini. Contoh ngetes aja ini, ngetes. Oke, gini aja kita kasih oke. Kita cek, kita kasih oke. Oh mohon maaf, undefined index input. Kita cek dulu name-nya input. Oh maaf, kurang ini. If is at ini ya, mohon maaf, is at $_post input. Oke, jadi kalau diklik jangan lupa dikasih iset ya, supaya nggak langsung di iset. Ini akan terjadi action kalau sudah diklik. Gini, coba. Nah, submit. Oke, nah ini berarti menandakan query kita udah benar. Bukan query sih, script kita udah benar. Jadi dia ketika diklik akan muncul oke. Nah, sekarang bagaimana kalau diklik dia langsung masuk database? Nah, kita pakai metode post di sini. Oke, kita kan punya nama, name-nya nama lengkap ya, alamat, name-nya alamat, kota, name-nya kota. Kita simpan, kita post dulu, hasil postnya kita simpan di variabel. Contoh, nama tak kasih, saya bikin variabel nm gini untuk mewakili nama. Kita kasih $post. Nah, artinya dia manggil dari mana? Nah, untuk input teksnya dia name-nya nama lengkap, berarti postnya kita ambil dari input nama lengkap. Terus kemudian alamat tak ganti alamat gini aja, biar address gini aja guys. Address kita ambil post dari name-nya apa tadi, kita kasih name-nya kan alamat, postnya kita ambil dari input alamat. Terus kota ya, kota kita kasih select name-nya kota, jadi tinggal kasih gini. Oh maaf, kota kita kasih tulis KT ini aja, sama dengan, nah tinggal yang di dalam $post ini kita ganti kota gini. Oke, kita tinggal bikin query inputnya. Query input sama dengan, nah MySQL query ya, jangan lupa file koneksinya dipanggil ya, di sini kan disimpan dalam variabel koneksi ya, dipanggil dulu di sini koneksi koma
query-nya apa? Tinggal insert ya kan, into nama tabelnya biodata. Jadi sesuaikan dengan tabel yang akan kita isi. Di sini tadi kita ambil biodata ya, strukturnya samakan. Nah, nama, alamat, ID kota. Biodata, insert into biodata, langsung ya, mungkin bisa langsung nama field atau dalam kurung nama field atau langsung values. Berhubung kita isi semuanya, kita isi values saja. Oke. Values. Nah, dalam values ini kita isi apa? Oke, berhubung ID biodata ini karena auto increment, jadi nggak perlu kita isi pun dia akan langsung mengisi. Kita isi dengan isian kosong aja. Nanti dia akan otomatis langsung bisa mengisi. Teman-teman bisa pakai nama fieldnya apa, langsung values, baru values gitu bisa, atau pakai metode kayak cara saya gini juga bisa. Values, nah harus berurutan ya. Jadi yang pertama values, ID biodatanya karena auto increment kita kosongi, nama, alamat, ID kota. Namanya kita isi, kita taruh di variabel nm. Oke, berhubung dia berupa string, jangan lupa dikasih tanda petik. Nah, nm terus alamat, address. Nah, berhubung mohon maaf ya, jadi yang dikasih petik ini adalah variabelnya. Jadi untuk membedakan dia variabel atau string biasa dalam suatu query, kita kasih tanda petik. Kotanya kita kasih kt. Oke, jadi insert into biodata, values, ID biodatanya kosongin, namanya ambil dari variabel nm, alamat ngambil dari variabel address, kotanya ngambil dari variabel kt. Oke, kita cek if query inputnya berhasil. Gini aja cara ngeceknya, query input gini. Oke, query input ini berhasil, maka kita kasih echo biar besar ya, kita kasih H3 gini. Input biodata berhasil. Ini aja contoh aja. Kalau salah kita kasih masukkan dalam else. Input biodata gagal. Oke, kita coba cek. Sudah, kita refresh dulu ini. Nah, oke, ini kan dalam kondisi kosong ya tabel biodatanya. Nama, alamat, ID kota kosong. Kita coba isi nama Andi Purnomo contoh aja. Alamat Jalan Jawa ini. Kotanya kita kasih Surabaya. Submit. Input data berhasil. Kita cek di sini. Kalau dia udah nambah berarti berhasil. Oke, betul, benar ya. Yang kita isi di sini adalah ID kota dari Surabaya. Kita cek apakah benar ID kota dari Surabaya adalah 1. Benar, 1. Oke ya, teman-teman bisa pakai query kayak gini atau bisa model kayak gini, insert into biodata langsung, karena ada yang auto increment, nggak usah ditulis nama, alamat ya kan, terus ID kota sesuai nama fieldnya ini. Mohon maaf, mana ya tadi, sesuai dengan ID biodata, nama, alamat, ID kota. ID biodatanya nggak usah diisi karena dia auto increment, kecuali dia nggak auto increment ya baru kalian isi. Bisa kayak gini, ini tinggal dihapus saja. Jadi sesuai ya, nama akan berhadapan langsung dengan nm, alamat, address, ID kota. Kita simpan, coba aja query-nya bisa nggak. Namanya lagi Tesi, alamat Jalan Bali ini ya, kotanya kita kasih Sidoarjo. Submit. Input biodata gagal, ada yang keliru ya. Ini mohon maaf, petiknya kurang 1 nih, jadi perhatikan tanda petik ya.
kurang 1 itu bisa gagal. Oke, nama kita kasih siapa tadi, namanya Tesi ya. Tesi, alamat Jalan Bali, kotanya kita kasih Sidoarjo, submit. Oke, berhasil. Kita cek sesuai enggak. Oke, ID kotanya 2, Sidoarjo, betul. Oke, gitu cara input. Terus kemudian biar lengkap nih, kita tampilkan aja sekalian. Tampilkan di sini di bawah form ya, kita kasih break. Nah, kita bikin div baru untuk ngisi tabelnya. Tabel untuk menampilkan data ya. Tabel kita kasih tr, tabel row-nya, terus kita kasih tabel header, kita kasih nomor ya, terus nomor th, kasih nama, th lagi, alamat, th kota. Oke, sudah kita bikin. Kita cek hasilnya. Oh maaf, ini aja. Nah, udah kayak gini. Kita kasih tabel border ya, border 1 ini aja, biar dia ada bordernya kayak gini. Nomor, nama, alamat, kota. Oke, sekarang kita tinggal bikin sama halnya kayak gini. Kita bikin ya query-nya PHP untuk manggil biodata. Manggil biodata, tinggal kita bikin query bio sebagai pengganti variabel untuk query biodata, MySQL query. Jangan lupa koneksinya dipanggil, koneksi koma ya kan. Terus kita kasih koneksi ya, terus kita kasih coba select ya kan, bintang from nama tabelnya biodata sesuai yang tadi, tabel tadi. Kemudian kita kasih while MySQL mohon maaf, while kita kasih gini sama dengan MySQL fetch array. Oke, kita kasih while nah ini kita isi dengan query view. Sip. Oke, delete mana ya, delete gini. Oke, kurungnya kita pisahkan. Di sini baru kita isi tr. Nah, karena tadi th tabel head, isinya kita kasih td. Oke, nomor ini biar berurutan kita bikin variabel baru aja. Nama variabelnya adalah j. Kita initiate ke 1. Di sini biar nambah terus secara berurutan, kita kasih j plus plus. Oke. Nomornya jadi kita ambil dari variabel j, php equal j gini. Gini kita copy aja. Oke, nama kita ambil dari nama fieldnya apa? Nama fieldnya adalah nama. Sebentar, fieldnya adalah nama. Ini nama, alamat, ID kota. Nama ya. Alamat terus ID kota ini. Oke, kita tampilkan, tinggal di refresh saja hasilnya kayak gimana. Kalau nggak error berarti langsung bisa. Sip, kayak gini. Nah, cuman
Di sini kan nggak mungkin kita menampilkan ID kota ya, yang kita tampilkan seharusnya adalah nama kota. Jadi gimana caranya? Kita pakai konsep basis data namanya join. Jadi menjoinkan atau menggabungkan tabel biodata sama tabel kota untuk memperoleh nama kota. Cara joinnya nanti silahkan database pasti sudah dipelajari ya. Kita kasih langsung tak praktekkan join aja. A ini sebagai aliasnya ini aja, biodata SA koma kota mohon maaf, inner join gini ya, kota SB. Nah on a.id kota sama dengan b.id kota. Oke, yang kita panggil apa aja? A. nama, A. alamat, A. B ya. Jadi B ini sebagai B ini kan sebagai alias dari kota ya. Yang kita panggil nama kota saja. B. nama kota sesuai dengan nama fieldnya. B. nama kota. A-nya nama alamat aja yang kita panggil. Oke, nama alamat b nama kota from biodata SA inner join kota SB on a.id kota sama dengan b.id kota. Oke, nanti ID kotanya tinggal kita ganti dengan nama kota. Hasilnya kita cek di sini. Oke, selesai. Bisa kita coba input baru lagi, namanya Samin, rumahnya jalan apa ya, Jalan Sumatera ini aja. Kotanya kita kasih Gresik. Nah, langsung sesuai. Input lagi Malih, namanya Musa ini aja. Alamatnya Jalan Bali, tapi Jalan Balinya kita ganti Jalan Bali yang Mojokerto. Submit. Oke, masuk. Nih Musa Samin. Nah, ini kayak gini sekiranya itu. Jadi itu tutorial untuk input ya, istilahnya insert data dalam database dengan menggunakan berbasis aplikasi web ya, dengan menggunakan bahasa pemrogramannya PHP dan databasenya MySQL. Cuman untuk metode inputnya kita pakai POST. Untuk perbedaan POST sama GET nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa nanti kalau ada yang ditanyakan langsung komen aja. Insya Allah nanti kalau saya longgar pasti saya bales. Oke, gitu aja. Terima kasih.